Ya, silakan, ada pertanyaan. Dan umrah berkali-kali ya. Kan ketika antum menunggu tanggal 8, mungkin masih 10 hari lagi, mungkin masih seminggu lagi ya. Umrah lagi ya. Nah, umrah kan cuman 2 jam, 3 jam selesai. Umrah lagi ya, itu banyak dilakukan oleh saudara kita. Jelas ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ya. Assalamualaikum. Tadi mengenai masalah haji tamattu. Artinya dengan istilah sekarang ada yang mengatakan bahwa itu membayar dam. Nah, ingin tahu mengenai masalah besaran dam tersebut, apakah disesuaikan dengan harga hemat sekarang? Kambing, ya. Terus juga yang keduanya hubungannya dengan yang tadi yang ada 5 poin yang harus diselesaikan dengan kurban, apakah itu? Iya. Oh itu ya. Itu. Iya. Maka mengatakan bahwa menyembelih itu adalah dam, keliru. Yang benar hadyu. Hadyu itu kurban untuk yang berhaji tamattu'. Maka saya pernah melihat beberapa jamaah itu nangis setelah diberitahu oleh para masyayikh sana, ada penterjemahnya dalam bahasa Indonesia ya, bahwa menyembelih hadyu itu harus tanggal 10. Ya namanya kurban kan tanggal 10 setelah sholat Idul Adha. Ini karena jamaah Indonesia menganggap itu dam, disembelihnya tanggal 9, tanggal 8, tanggal 7. Ya jelas ini tidak sah. Disampaikan oleh masyayikh waktu itu dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ustaz Farid kalau tidak salah waktu itu ya, pada bersedih, nangis gitu. Nah inilah bahayanya kebodohan ya. Maka sekali lagi hadyu tersebut adalah kurban. Namanya kurban ya harus disembelih setelah sholat Idul Adha ya. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang sebelum sholat Idul Adha menyembelih kurban, kata Nabi, ulang, tidak sah. Ulang, tidak sah. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasul, aku mau ulang tapi aku tidak ada musinnah, adanya jaza'ah. Karena kambing itu di Arab ada istilah-istilahnya ya. Kalau umur 2 tahun ke atas itu musinnah, kalau di bawah 2 tahun jaza'ah gitu. Di kita mungkin nggak ada ya. Kata Nabi, boleh jaza'ah, boleh kurang dari 2 tahun boleh. Tapi ini terakhir. Setelah ini sudah tidak boleh lagi umatku berkorban dengan kambing jaza'ah kurang dari 2 tahun ya. Kecuali domba. Domba boleh bahkan 1 tahun saja, bahkan 1 tahun kurang saja boleh untuk domba. Maka besaran uang ya sangat relatif ya. Saya tidak bisa menjawab kalau besarnya uang. Yang penting dapat domba atau dapat kambing yang musinnah. Dan sekali lagi itu adalah kurban. Hadyu, kurban dari orang yang berhaji, namanya hadyu. Dan satu lagi tawaf wada ya. Jadi kapan pesawat kita akan pulang ke Indonesia? Misalnya kita berangkat habis zuhur, kita berangkat jam 1:30 lah ya, meninggalkan Mekah. Nah itu kita disunahkan, diwajibkan ya, tawaf wada. Jadikan akhir ibadahmu di Mekah adalah tawaf. Yang dimaksud tawaf wada. Dan ini hanya ada di haji, tidak ada di umrah. Ya.
Nah, Nabi bersabda dalam keadaan haji, dan gak ada contoh dari Rasul dan para sahabat tawaf wada ketika umroh, adanya ketika haji. Ya. Mengenai masalah tadi yang kurban, misal kata yang berhaji itu suami istri, apakah istri juga diwajibkan berkurban? Iya, dua-duanya. Ini berbeda dengan suami istri yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Dari dalil yang ada, yang disuruh membayar kifarat adalah suami, kepala keluarga itu. Adapun dalam hal ini ya masing-masing. Suami berkorban, istri berkorban, ya sama dengan suami tawaf, istri tawaf, suami melempar jumroh, istri melempar jumroh, ya. Waktu 12 tahun yang lalu saya menunaikan haji, saat itu belum mengenal sunnah dan belum tahu, hanya mengikuti pembimbing saja. Apakah ini sah? Apakah tanggal 9 wukuf di Arafah? Kalau wukuf, ya insya Allah sah. Hanya ketika sah, ya berlebih dan berkurang. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang kurang lagi gitu. Bahkan biasanya malah lebih kan. Kalau kurang sepertinya jarang, biasanya malah lebih. Ya seperti tadi umroh berkali-kali kan lebih, dan itu bid'ah gitu. Atau tidak sedang tawaf tapi mencium hajar aswad, kan lebih itu. Bid'ah itu memang lebih kan, bukan kurang. Tentang ini yang sering kita dapati beberapa kesalahan bid'ah ya, badal umroh, sering kita dengar badal umroh ya. Walaupun sebagian ikhwan kita melakukan, tapi yaitu tadi ya, kebenaran milik Allah dan Rasulnya dan dipraktekkan oleh para sahabat. Jika tidak, tentu kita tidak bisa mengatakan itu sebuah kebenaran. Adapun badal haji jelas di Sahih Bukhari, ketika Nabi sedang berhaji, ada seorang wanita yang bertanya, "Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tapi belum kesampaian, ayahku sudah meninggal. Apa aku juga, bolehkah aku menghajikan ayahku?" Kata Nabi, ayahmu berhutang kepada Allah. Nazar kan hutang. Ketika ayahmu berhutang kepada manusia, engkau wajib melunasinya. Nah, sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, engkau lebih wajib lagi. Berarti badal haji jelas dalilnya. Bagaimana badal umrah? Ya butuh dalil. Mana ada? Mereka mengatakan, ya haji umrah dikiaskan. Nah, tentu ini tidak bisa diterima. Kita ingat kaidah, dan kaidah ini dimasyhurkan oleh Imam Syafi'i, la qiyasa fil ibadah. Dalam masalah ibadah mahdhah, tawaf, sa'i, haji, umrah dan lain-lain, tidak boleh pakai kaidah qiyas. Tidak boleh. Ya. Saudara-saudara kita yang sholat qobliyah Jumat kan mengkiaskan dengan qobliyah duhur, dan kita sepakat itu bid'ah kan, maka kita tidak melakukan, kita yang sudah mengenal sunnah tidak melakukan qobliyah Jumat, adanya qobliyah duhur. Tidak bisa dikiaskan karena ini ibadah mahdhah. Yang boleh dikiaskan itu di luar ibadah mahdhah. Ya. Kenapa kita tidak berani minum whisky misalnya, atau suntikan morfin misalnya? Kan Nabi nggak pernah melarang. Nah, kita jawab, dikiaskan dengan khomer di zaman Nabi. Walaupun di zaman Nabi nggak ada
homer mabuk pakai nyuntik, ini kan bukan ibadah mahdoh, boleh pakai kias. Adapun sholat, wudu, sa'i, umrah, haji, ini ibadah mahdoh, tidak boleh pakai kias. Harus ada dalil khusus dari Rasul dan para sahabat bahwa Rasul dan para sahabat pernah melakukan ya. Untuk badal haji tadi itu harus anak atau Oh ya, ya. Karena contoh yang ada di hadis tadi kan anaknya. Dan ini bukan waqiatul ain ya, kebetulan aja yang nanya anak kan. Jadi dari pertanyaannya kan jelas kan, ayahmu hutang, ayahmu, engkau gitu. Sebab kalau badal haji dilakukan oleh tetangganya, oleh teman dekatnya, lalu bagaimana dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan sendiri gitu, apa yang dia usahakan sendiri. Sementara yang berhaji kan tetangganya, temannya, kok saya yang dapat pahalanya? Ya tentu bertentangan dengan ayat itu. Kecuali anak, kalau anak jelas sabda Nabi, huwa min kasbikum bal min atyabi kasbikum, bahwa anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian, bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Maka ketika anak kita sholat, anak kita saum, anak kita berhaji, umroh, kok kita dapat pahalanya, pas. Gak mungkin ada anak kalau tanpa kita, ya kan? Kalau tetangga, teman, ya menyalahi ayat itu. Ditambah dengan hadis yang sangat terkenal, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal, terputus semua amalnya kecuali tiga. Kecuali tiga, ya. Nah, kalau tetangga kita yang berhaji, teman kita yang berhaji keluar dari yang tiga ini, berarti jadi 4. Gitu ya. Yang 3 itu kan waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh, ya. Anak. Wallahu. Kita menetapkan tentang istiqoah itu sekarang ini dengan jemaah haji itu harus periksa kesehatan dulu. Kalau tidak lulus dari kesehatan itu maka tidak boleh. Nah, padahal pemeriksaan itu kan bisa lama satu jam waktunya ya. Nah, dalam penetapan seperti ini, apakah seorang yang mau berangkat haji itu boleh supaya tidak dianggap penyakitan gitu, atau mana mengambil solusi lain seperti ada kebohongan di situ? Kalau ada kebohongan nggak boleh, jangan. Kalau nggak ada kebohongan, mungkin saya nggak bisa ngasih contoh. Kalau ada kebohongan, jangan. Ya. Karena haji ini kan ibadah, bukan jalan-jalan, bukan senang-senang, tapi ibadah. Nah, kemudian kita dilarang, kita di stop. Ya sudahlah, orang bukan senang-senang ini, ya kan? Dosa-dosa dia menghalangi saya bayar udah, saya udah siap, saya sehat, bismillah mau berangkat, tiba-tiba nggak boleh, ya sudah. Ya sedih, tapi gimana? Artinya kalau nanti Allah bertanya kepada kita bisa jawab. Ya Allah, saya sudah persiapkan diri saya, kesehatan saya, uang saya, tapi pas mau berangkat saya nggak bisa, dipersulit dan seterusnya. Nah, intinya begitu. Artinya kita sudah siap, jangan sampai kita belum daftar. Kalau kita belum daftar, ya tentu Allah akan bertanya kepada kita, jawabnya apa coba? Mengambil batu harus di Muzdalifah. Ini pun bid'ah sebagian besar kita. Jadi dikiranya di Muzdalifah itu ritualnya adalah mengambil kerikil.
untuk melempar jumroh besok. Ini nggak ada. Ambil kerikil di mana saja. Ya, mau bawa dari Jakarta, mau ngambil sono, nggak ada ritual manapun. Nah, ada bid'ah harus di Musdalifah. Gitu. Bahkan saya pernah nonton videonya itu, Ustadz mengatakan nanti kalau dikasih kerikil udah terima-terima aja, nanti buang. Ya. Kita harus ngambil kerikilnya di Musdalifah. Ya. Ini sebuah kekeliruan. Nah, sedikit tentang Raudhah ya. Insya Allah kan antum nanti ke Madinah juga, antum tahu kan Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Nah, salah satu bid'ahnya adalah sholat. Tidak ada sholat khusus di Raudhah. Bahwa Raudhah ini tempat taman di antara taman-taman surga, betul. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah, insya Allah. Bukan untuk sholat. Artinya, ketika kita di Raudhah sholat, ya sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat qobliyah ba'diyah, kan kita safar kan, tidak disunahkan sholat qobliyah ba'diyah ya. Sholat wajib. Jadi tidak ada sholat khusus di Raudhah. Tidak seperti di Maqam Ibrahim tadi ada sholat tawaf tadi ya. Adapun di Raudhah tidak ada sholat khusus. Ya. Ketika tadi setelah sholat di makam itu di belakang makam itu ada turunan Zam-Zam sama menyiram mulai. Iya, itu salah satu sunahnya ya. Bahkan disunahkan kembali lagi ke Hajar Aswad ya, dan ke Multazam tadi. Tapi kan dia sangat-sangat sulit sekali, karena ya harus berdesak-desakan lah gitu. Jadi minum air Zam-Zam, mencium Hajar Aswad, dan menempelkan badan di Multazam. Untuk yang memungkinkan dia cuma minum air Zam-Zam. Nah, termasuk ziarah ke kubur Nabi ya. Ziarah ke kubur Nabi cukup sekali. Sama dengan umrah tadi, cukup sekali ketika kita 5 hari, 6 hari, seminggu di Mekah. Begitu pula ketika kita 6 hari, seminggu di Madinah, ziarah ke kubur Nabi cukup sekali. Ya. Dan jangan di awal sampai. Imam Malik itu paling gak suka melihat orang dari Mesir, kan Imam Malik kan setiap hari di Masjid Nabawi kan, maka beliau kan disebutnya Imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah, imamnya di kota Madinah ketika beliau masih hidup itu, zaman beliau. Nah, beliau seringkali melihat orang dari Mesir sampai ke Madinah langsung ke kubur Nabi. Orang dari Yaman langsung ke Madinah, langsung ke kubur Nabi. Beliau nggak suka. Ya, sholat dulu 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid misalnya, kalau misalnya di Raudhah misalnya, atau sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, kalau pas waktunya. Habis itu silahkan ziarah ke kubur Nabi, atau mungkin besoknya. Jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita ke Madinah adalah apa? Kalau Mekah sudah jelas ya, umrah haji. Tujuan utama kita ke Madinah apa? Tujuan utama ke Madinah adalah sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, bukan ziarah kubur Nabi. Ya.
Karena sholat di Masjid Nabawi kan 1000 kali lipat gitu dibanding sholat di masjid lain. Adapun ziarah ke kubur Nabi, ziarah boleh nggak boleh? Orang nggak wajib ini. Yang wajib mengikuti sunnah Nabi, beribadah dengan sesuai petunjuk beliau, itu yang wajib. Adapun ziarah ke kubur Nabi boleh dilakukan, boleh tidak. Dan bagi yang melakukan cukup sekali, dalam sekali kunjungan maksudnya. Sedikit tentang Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu yang apa? Yang setengah lingkaran itu ya. Yang itu bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Jadi ketika tawaf ya harus diputerin, nggak boleh diloncati. Bolehkah sholat di situ? Ya boleh, karena memang seolah sholat di dalam Ka'bah kan. Kan Nabi pernah apa? Belum sholat di dalam Ka'bah, masuk ke Ka'bah kemudian sholat. Nabi pernah apa belum? Pernah apa tidak? Pernah. Cuman setelah Nabi melakukan itu, Nabi menyesal. Ini luar biasa ya, rahimnya Nabi. Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah, setelah beliau melakukan sholat itu, beliau menyesal. Antum tahu kenapa beliau menyesal? Aku telah menyusahkan umatku. Letak susahnya gimana? Ya tentu semua kita kan ingin mencontoh Nabi kan? Semua kita kan pengen sholat di dalam Ka'bah, kan sunnah Nabi. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa orang se-Indonesia yang kita pernah saksikan ya, yang kita pernah dengar, yang kita saksikan videonya, yang pernah sholat di dalam Ka'bah cuman Pak Jokowi sekeluarga kan ya, wakil presiden aja belum pernah kita dengar, apalagi menteri-menteri, gubernur, apalagi kita. Padahal kita semua kan pingin orang sunnah Nabi sholat di dalam Ka'bah. Ini luar biasa rahimnya Nabi. Aku baru saja menyusahkan umatku, kan jadi susah gitu. Coba kalau aku nggak sholat di dalam situ kan jadi nggak ada yang pengen, orang nggak ada sunnahnya, orang Nabi belum pernah melakukan. Ini luar biasa ya, pandangan Nabi dan rahimnya Nabi kepada kita semua. Hanya presiden-presiden, kepala negara kan yang dipersilahkan sholat di dalam Ka'bah. Kalau semuanya boleh, acak-acakan tentunya. Wallahu a'lam. Antum jangan salah antara Masjid Namirah dengan Masjid Khaif ya. Karena kan nggak terlalu jauh gitu. Ya insya Allah antum harus lihat tulisannya ya. Mana Namirah, mana Khaif. Kalau Khaif ya nggak ada ritualnya. Namirah yang tadi kita bahas. Walaupun seandainya tidak ke Namirah ya nggak ada masalah. Di Namirahnya perhatikan lampu hijau tadi. Jangan sampai ketika sudah habis sholat zuhur dan asar jamaah takdim tadi, antum masih berada di luar Arafah. Harus perhatikan. Apalagi
sampai maghrib nggak sah. Ya. Artinya kalau sekedar sah saja, mau setengah jam, bahkan 10 menit, 5 menit ada di Arafah, habis itu keluar lagi, ya insya Allah sah. Tapi keutamaannya kita berlama-lama di situ, dari habis zuhur ya mungkin jam 1-an, setengah 2 sampai maghrib, untuk kita berdoa, memohon kebaikan kepada Allah. Ya, boleh diisi dengan baca Al-Quran, zikir, wirid, sama dengan tadi yang tawaf tadi, yang disunahkan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu bebas. Bukan berarti nggak boleh zikir, nggak boleh baca Al-Quran, boleh. Yang nggak boleh menentukan, sebagaimana pedoman haji dan umrah dari Depak itu kan, putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, sudut ini baca ini. Itu yang nggak boleh menentukan. Yang boleh bebas, mau baca Al-Quran, mau zikir, wirid, bebas ketika tawaf. Begitu pula sa'i. Yang disunahkan cuma 2 tadi, di Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dan di Marwah. Selebihnya sambil jalan, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau wirid, gitu. Dan tidak dengan bersuara, beda dengan talbiyah tadi. Talbiyah bersuara kan, sebagai syiar, jahar. Habis, nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.